sedang mendengarkan Radio Arafana Institut Agama Islam Negeri Sorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rafana, senang sekali saya Riani Nur kembali hadir di program Islam dan Remaja. Hari ini saya pastinya ditemani dengan narasumber kece kita yang udah jadi narasumber tetap di program Islam dan Remaja untuk membahas tentang sebuah judul. Narasumber kita adalah Ibu Fatmasari. Saya mau sapa kembali nih beliau untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Riani. Tetap sehat? Alhamdulillah sehat. Saya agak sedikit ini jadi harus mengikuti protokol kesehatan. Baik. Gak apa-apa ya Bu ya? Gak apa-apa. Oke, hari ini Bu kita punya judul pacaran Islami versus menikah. Wow. Ibu udah siap untuk pertanyaan-pertanyaan atau hal yang ingin saya tanyakan? Iya, insyaallah. Jadi pacaran Islami ini satu kata atau sebuah frase yang akhir-akhir ini sering dijadikan pembenaran atau mungkin juga jalan ninja istilahnya ya untuk anak-anak muda itu menyalurkan perasaan suka kepada lawan jenis, lalu kemudian pacaran, lalu ada label Islaminya, katanya nggak pegang-pegangan tangan dan sebagainya, pokoknya yang Islami lah. Tapi sebenarnya ada nggak sih pacaran Islami itu, Bu? Oke, baik, terima kasih Mbak Riani. Jadi pacaran Islami, hati-hati nih kalau ada frase kata Islami di belakangnya. Otomatis kan segala sesuatu perbuatan, tingkah laku, ya ucapan yang memang berbasis Islam, yang memenuhi ketentuan Islam, yang mengikuti syariat-syariat Islam. Nah, sedangkan pacaran itu sendiri itu kan sebuah perilaku untuk menyukai seseorang, mencintai seseorang, membangun cinta dengan lawan jenis, kan seperti itu. Sedangkan kalau ada label Islam, otomatis coba kita definisikan the phrase kalimat ini, kata ini, istilah ini, pacaran Islam, berarti kan upaya untuk membangun sebuah cinta dengan lawan jenis yang dimana dalam membangunnya itu memakai syariat-syariat Islam atau memang dengan ketentuan-ketentuan Islam. Yang memang kalau ada label Islam berarti semuanya itu bernilai ibadah. Oke, kalau bernilai ibadah kita lihat lagi membangun hubungan cinta dengan lawan jenis yang memang itu memenuhi ketentuan dengan syariat Islam, otomatis definisi ini memang ada tetapi dalam biduk rumah tangga. Harus memang dilegalkan atau dilegitimasi dalam sebuah pernikahan. Jadi kalimat atau kata itu memang ada tetapi untuk mereka yang sudah menikah. Adapun yang belum, ya mohon maaf untuk tidak memakai label-label Islam di belakang istilah itu, ya karena sesungguhnya kalau sesuai dengan label akhiran Islam, otomatis sesuai dengan ketentuan Islam. Tapi kita lihat pacaran-pacarannya anak remaja sekarang, itu kan lebih banyak mudaratnya apa banyak maslahatnya. Oke. Jadi pacaran Islami yang dijalani oleh orang-orang yang membenarkan itu sama sekali tidak betul ya? Iya. Tidak sesuai. Tidak sesuai. Ini saya mengambil kesimpulan bahwa Ibu mengatakan pacaran Islami itu adalah dengan menikah. Yes, dengan menikah. Sangat menarik ini. Ternyata pacaran Islami, Sobat Rafana, adalah dengan menikah. Iya. Tapi menikah ini sebenarnya bagaimana sih? Mungkin anjuran atau mungkin juga pandangan Islam tentang menikah ini sendiri, itu gimana Bu? Oke. Jadi secara general hukum menikah itu sebenarnya sunnah, ya kan? Karena sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwa Nabi bersabda, jika engkau sudah memiliki kemampuan maka menikahlah, baik dari sisi kemampuan itu dari fisik, kemudian dari segi psikis atau mental, dan juga dari segi finansial. Kemudian jika Anda tidak mampu atau belum mampu, maka berpuasalah. Maka dengan puasa itu bisa membentengi Anda dari hal-hal yang tidak
inginkan atau lebih banyak mudaratnya. Nah, dari hadis itu dianjurkan bahwa memang menikah itu adalah sunnah, ya kan, bagi yang mampu, ya kan, karena membangun rumah tangga atau membangun cinta dengan seseorang itu luar biasa dinamikanya, ya kan. Kita membangun sebuah relasi baru, di mana relasi itu pasti akan berkembang, membangun sebuah kerajaan atau dinasti baru. Itu banyak sekali dinamikanya. Jadi agak sedikit menakutkan jadi. Jadi harus banyak bekal dan juga harus banyak persiapan. Benar. Berarti itu anjuran dari agama ya. Tapi kan masih muda, masa sih harus dengan menikah untuk menyalurkan rasa suka kepada lawan jenis? Kira-kira seperti itu mungkin para remaja mencoba untuk berkilah lagi nih ya. Tapi menurut Ibu apakah benar-benar bisa jadi solusi pacaran Islami itu dengan menikah? Oke. Jadi Islam itu sangat komprehensif ya, memberikan solusi-solusi bagi remaja-remaja yang memang ingin menghindari atau jangan sampai terjadi perbuatan zina. Nah, jadi dalam hukum menikah sendiri itu sebenarnya variatif ya. Ada yang memang sudah wajib, ada yang sudah dikenakan masih sunnah ataupun makruh dan sampai haram, itu bisa. Oke. Untuk yang memang wajib atau memang sunnah itu memang bagi mereka yang mampu dan memang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya atau dikhawatirkan akan terjadi perzinahan. Maka Islam memberikan solusi boleh menikah ya, yang penting sudah menyiapkan sisi mental yang paling penting ya, psikis yang paling penting, mental, kemudian fisik dan finansial. Karena jangan sampai, kenapa finansial? Jangan sampai kita menikah kemudian tidak sanggup untuk menafkahi keluarga, jangan sampai terjadi kedoliman, ya kan? Jadinya harus memang siap begitu. Oke, berarti ini menunjukkan satu manfaat juga dari menikah. Mudah lah katakanlah menikah. Seperti itu. Jadi nggak ada pacaran Islami. Kalau dalam Islam itu berbau Islami adalah dengan menikah. Tadi Ibu katakan menjauhi zina. Iya. Itu sehingga itulah solusi untuk pacaran Islami tadi. Pacaran terus juga Islami. Manfaatnya. Nah, kemudian kalau misalnya kita bicara remaja nih Bu, tidak bisa dipungkiri juga bahwa anak remaja dimulai usia 12 sampai 22 lah kalau saya ininya ya. Itu usia 12 sampai 16-17 tahun lah Bu. Kan ini sebenarnya boleh lah misalnya Ibu katakan siap secara fisik dan mental misalnya. Tapi ketika misalnya dia masih berusia 12 sampai 16 tahun yang secara hukum negara juga belum bisa menikah misalnya, itu bagaimana tuh solusi Islam dalamnya? Oke, jadi masih remaja-remaja awal begitu ya, masih umur 12 tahun. Tapi udah suka lawan jenis kayak gitu. Anda harus bisa memahami, harus bisa melihat dampak atau resiko panjangnya. Bahwa menikah itu kan tujuannya adalah untuk ibadah. Kemudian setelah itu bukan hanya untuk pelampiasan seks, tapi lebih kepada membangun sebuah keluarga. Di mana keluarga itu otomatis kan juga kita akan memiliki keturunan. Kita lihat apakah nanti Anda yang masih belum matang secara reproduksi fisik ya. Pada saat nanti Anda mengandung, misalkan istri mengandung, kesiapan rahim ada siap atau belum, itu kan itu jangka panjangnya juga dilihat. Jangan sampai kita ingin menikah tapi memberikan resiko yang buruk kepada janin. Itu kan juga harus dipertimbangkan, banyak pertimbangannya. Jadi makanya saya katakan boleh menikah tetapi harus siap atau matang secara fisik, psikis dan juga finansial. Berarti dengan kata lain usia itu kan tidak untuk solusinya tidak dengan menikah ya. Tapi gimana nih caranya mereka untuk mensiasati perasaan suka kepada lawan jenis di usia yang masih di bawah 17 tahun, di bawah syarat pada negara misalnya untuk menikah. Ya, jadi memang itu hal yang normal ya, ada dorongan-dorongan suka sama lawan jenis, apalagi awal-awal remaja pada masa-masa akhir SD atau SMP, itu pasti hal yang normal. Tetapi bisa disalurkan kepada hal-hal yang positif kok. Banyak hal-hal yang positif. Anda memiliki talenta, Anda memiliki potensi yang luar biasa. Itu yang harus Anda fokuskan. Banyak yang bisa Anda salurkan cinta kepada sekeliling Anda.
seperti keluarga ya, kemudian teman-teman Anda, komunitas Anda. Nah, jadi lebih fokus mungkin kepada hal-hal yang positif. Sekolah lah ya. Iya, sekolah, prestasi. Jangan sampai bucin ya. Iya, jangan sampai bucin. Jangan sampai bucin karena untuk melaksanakan pacaran Islami alias dengan menikah itu juga belum bisa ya. Belum. Karena usia segitu pasti fisik belum siap, Iya. mental belum siap, apalagi finansial. Apalagi Tapi Bu, finansial. menarik. Tapi kalau punya hasrat yang besar tapi sebenarnya belum siap begitu, apa yang harus dilakukan Bu kalau makruh? Nah, itu tadi kita balik lagi kepada sabda Nabi tadi bahwa jika Anda belum mampu maka berpuasalah. Oke, ya. Kemudian saya ingin sampaikan juga, pernah dalam zaman Nabi itu ada seseorang yang bertanya kepada, dia ingin melakukan zina, dia bertanya kepada Rasulullah seperti ini, ya Rasul, saya ingin zina. Kemudian apa jawaban Nabi SAW? Ialah, jika kamu ingin melakukan zina, coba kembali. Apakah kamu memiliki ibu, kemudian adik perempuan? Bagaimana perasaan kamu jika mereka dizinahi? Tentu saya tidak mau ya Rasul. Otomatis seperti itu juga. Tidak boleh juga. Tidak boleh juga. Pada saat itu pun dia tidak melakukan zina. Jadi ini pesan sekali untuk para remaja yang laki-laki maupun perempuan yang laki-laki. Hargailah wanita, jangan sampai merusak lah. Kalau memang sudah siap Anda untuk menikah, menikahlah. Ya, karena apa? Anda memiliki saudara dan juga keluarga perempuan, ya, ibu dan juga perempuan. Posisikan kalau mereka juga diperlakukan sama seperti kamu, mau nggak kamu? Ya, jangan sampai ya, naudzubillah. Ini pesan ya. Untuk remaja-remaja pria. Remaja-remaja pria, jangan sampai Anda, kalau Anda sudah, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam Islam. Anda berani membuat komitmen, otomatis Anda juga harus bisa menjaga dan sebagainya. Lebih baik membuat komitmen yang memang bernilai ibadah, yaitu menikah jika Anda sudah mampu. Misalnya gini, ada satu kasus, ada seorang pria, anak laki-laki, usia mungkin 19 tahun ya. Terus mungkin memang sudah sangat ingin menikah, padahal dia masih kuliah. Terus secara finansial juga mungkin dia kerjaan tapi masih serabutan. Kemudian secara fisik udah pasti dia udah siap nih, usianya udah 19. Nah, ini dari ibu sendiri sarannya nih, apakah dia maju harus menikah dan berpacaran Islami, atau dia mau tetap dengan pola pacarannya yang Islami dalam tanda kutip yang dia buat? Kalau dari ibu. Oke. Kalau saya melihat dari kasus itu, jika dia tidak mampu untuk menahan itu tadi, Islam memberikan solusi, menikahlah. Oh, jadi ibu lebih prefer dia menikah. Tetapi Kalau uangnya belum ada gitu? Kalau uangnya belum ada, misalnya ada tapi mungkin tidak banyak untuk bisa berani untuk melamar anak gadis orang, sementara hasratnya sudah tidak terbendung, sudah cukup semua kecuali masalah finansial. Kita bisa melihat lebih banyak mudarat apa banyak maslahatnya setelah dia menikah itu tadi. Yang penting, yang paling utama adalah dia harus siap mental. Karena harus menyadari bahwa pernikahan yang dibangun bukan maunya si suami atau maunya istri, tapi maunya bersama. Otomatis juga membangun juga harus bersama, together. Harapannya seperti itu, together, bersama-sama. Yang paling penting siap mental. Yang paling penting siap mental. Tapi pasti untuk membangun mental itu ada bekal-bekal yang harus disiapkan, Bu. Mungkin ada saran atau mungkin juga masukan untuk pemuda-pemudi Islam nih, supaya ya kalau misalnya dia dalam posisi tadi, dia tetap berani untuk menikah muda daripada berzina, nggak peduli mungkin orang bilang menikah tuh susah bla 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 segala macam. Itu bekal untuk siap mentalnya itu apa aja nih, Bu? Kita harus mengetahui bahwa menikah itu kita naik lagi ke fase kehidupan selanjutnya. Ibarat kalau kita naik lagi, maka semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Kita harus menyadari bahwa kalau kita menikah, otomatis bukan sedikit ujian, malah semakin besar ujian. Itu yang pertama. Yang pertama, harus menyadari. Jadi harus sudah siap. Kalian berdua di hadapan Anda sekarang ini, kalau sudah coba Anda bayangkan dan Anda nanti lihat, begitu banyak ujian yang akan Anda hadapi. Yang pertama, Anda harus siap. Harus siap tahan banting. Ya kan, semakin Anda masuk ke fase selanjutnya, maka ujian akan semakin besar. Dan kesiapan itu, ya kan, harus memang disiapkan memang mentalnya.
ya, jangan sampai tengah jalan mengeluh, tengah jalan putus asa dan sebagainya, ya, karena dari awal sudah diberikan penyadaran seperti itu, otomatis harus bisa siap dan harus bisa menyertakan kebesaran Tuhan dalam dinamika kehidupannya. Nah, jadi ujilah setiap firman yang Allah berikan kepada kita. Waduh, mantap nih. Jadi kita harus menguji dalam dinamika pernikahan itu, ya kan? Gimana janji-janji Allah dalam firman-Nya itu, ya kita harus bisa, karena iman yang kita kan percaya kepada firman-firman Allah. Dalam percaya kan Allah tidak ingin saja hanya sebatas di bibir atau mungkin di hati, tapi Allah ingin bukti. Ya enggak? Cinta itu kan ingin bukti, iman. Saya cinta kepada Engkau ya Allah. Oke, mana buktinya? Katakan begitu. Coba saya berikan kemiskinan. Saya tidak berikan keturunan. Masih enggak mau sama saya? Betul. Saya berikan kamu kesusahan dalam hidup. Masih enggak mau beriman kepada saya. Nah, itu ujian-ujian itu kita jadikan cambukan dan motivasi. Oke. Jadi semangatnya itu ada, bahwa yakin Allah itu sayang kepada kita. Mindset yang pertama itu harus positif, bahwa Allah sayang kepada kita dan pasti Allah akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Oke, itu bekal untuk pemuda-pemudi Islam supaya berani untuk menikah. Ini dapat saya simpulkan dari awal nih Bu, bahwa tadi Ibu bilang pacaran Islami itu frase yang diciptakan selama ini sama sekali tidak benar. Ada dalam Islam, tapi dengan menikah. Dan yang namanya Islami selalu segala sesuatu yang bernilai ibadah. Begitupun menikah bernilai ibadah. Dan ibadah itu adalah kegiatan atau amal yang menunjukkan kita apakah benar-benar dicinta sama Allah apa enggak gitu ya. Iya. Oke. Dan kalau misalnya memang sudah siap fisik mental, terus mau bekal apa supaya berhasil dalam pernikahan, supaya berani dan kemudian berhasil nanti. Yang pertama tadi adalah berpikir positif bahwa Allah akan memberikan yang terbaik atau Allah selalu selama kita mau bertawakal pertolongan lah gitu ya. Dan tadi juga Ibu sebutkan bahwa harus sadar dulu bahwa setiap fase kehidupan itu ada tingkatan ujiannya gitu. Iya, benar. Untuk menguatkan mental tadi. Nah, mungkin ini sudah bisa jadi kesimpulan, atau mungkin ada yang Ibu. Saya mau tambahkan sedikit, kita bisa belajar dari cintanya Habibie Ainun ini. Oke. Seperti apa itu? Iya. Jadi kalau saya melihat cintanya begitu begitu mulia sekali. Jadi bagaimana antara suami dengan istri itu berlomba-lomba memberikan yang terbaik. Jadi istri, cobalah kita berikan yang terbaik untuk suami. Suami pun begitu, berikan yang terbaik untuk istri. Menyadari itu, semakin kita berikan yang terbaik untuk relasi kehidupan kita, yakin Allah dan penduduk langit juga akan memberikan yang terbaik untuk kita. Karena menikah itu ibadah ya, pacaran Islami dan ibadah gitu ya. Ibadah. Dan kalau nggak salah juga kalau kita ngomongin Habibie Ainun ini, Pak Habibie di awal menikah juga tidak sukses kan? Belum sukses. Belum punya banyak lika-liku. Ya. Itu tadi, Anda mau bertahan dengan relasi Anda atau tidak? Anda mau together dan forever dengan relasi Anda atau tidak? Itu sebenarnya kuncinya, komitmen. Itu tadi. Karena Anda harus menyadari, you berani untuk menikah, maka berarti you juga harus berani komitmen bersama, ya, together bersama, kalau bisa dunia dan akhirat. Tapi jangan takut, karena itulah pacaran Islami. Iya. Dan itu nilainya ibadah. Ya? Nilainya ibadah. Beda kalau sebelum nikah membangun cinta belum ada nilai ibadah. Tapi kalau menikah otomatis ada nilai ibadah. Semuanya Bu. Semuanya insya Allah. Ada lagi tambahan Bu? Sudah cukup. Oke, ini sudah saya sampaikan juga, dan semoga ini bisa jadi simpulan kita bahwa sangat menarik sekali. Tadi judulnya pacaran Islami versus menikah, tapi ternyata di dalam Islam menurut narasumber kece kita ini adalah menikah itulah pacaran Islami. Dari kata Islami ada nilai ibadah di dalamnya, ada semacam penerimaan atas segala takdir Allah gitu ya, dan siap dengan segala tantangan, juga segala rintangan di depan bersama dengan orang yang kita pilih untuk kita nikahi kalau memang sudah ada yang dicintai. Jadi intinya juga jangan takut untuk menikah muda ya Bu. Yang penting tuh percaya, yakin, dan punya niat untuk sama-sama menuju ke surga Allah. Amin. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Ini sama sekali bukan untuk mengarahkan remaja-remaja agar menikah muda ya, tapi sekaligus juga dari obrolan kita ini memberikan kita kasih gambaran, solusi. Iya, gambaran solusi bahwa sebenarnya menikah muda pun tidak perlu ditakuti karena tergantung dari niat kita. Dan jangan kematangan tadi, kesiapan. Yang paling penting kesiapan. Dan jangan menyalahgunakan penggunaan pacaran Islami tadi, karena itu ternyata hanya dilakukan setelah menikah. Baik, sahabat Rafana, semoga saja tema judul kita hari ini bisa bermanfaat ya Bu ya. Bermanfaat untuk audiens atau juga penikmat video kita di YouTube channel Sobat Rafana. Secara pribadi saya mengucapkan terima kasih sama-sama, Bu, karena banyak sekali insya Allah ilmu yang bisa didapatkan untuk tema kita hari ini dan pandangan-pandangan baru dalam Islam, karena ini judulnya Islam dan Remaja. Jadi kita emang segala sesuatu menyampaikannya dari sisi Islam untuk remaja ya Bu ya. Baik. Dan Sobat Rafana, saya juga mengucapkan terima kasih mewakili seluruh tim produksi yang sudah bertugas hari ini. Segala kekurangan kami mohon maaf. Terus dukung channel ini agar bisa memberikan informasi dan juga tema-tema yang menarik untuk Anda nikmati melalui video di YouTube channel Sobat Rafana. Kalaupun ada nanti misalnya hal yang ingin kami angkat, boleh disebutkan di kolom komentar. Yang pasti jangan lupa untuk menyalakan lonceng pemberitahuan agar Anda tidak ketinggalan video berikutnya. Saya pamit bersama dengan narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda sedang mendengarkan Radio Arafana Institut Agama Islam Negeri Sorong.